Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Zani Denanda, peserta pekerti gelombang 1 17 sampai 24 Februari 2025. Di sini saya akan menampilkan real teaching terkait dengan mata kuliah hukum adat, di mana materi yang akan disampaikan yaitu terkait dengan masyarakat hukum adat. Dan inilah real teaching mata kuliah hukum adat tersebut. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Yang pertama kan hari ini kan? Ya. Kalian ada libur di sebelah kita? Ada libur? Nggak ada. Puasa ada libur. Kasihan. Ya, belum. Setelah yang sebelum mulai pelajaran, ada kita berdoa. Apa yang kita lakukan ini dapat berkah. Oke. Doa menurut agama kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Oke. Hari ini sebelum kita belajar, yang kita ada tes terlebih dahulu. Silakan. Kelihatan nggak? Ini saya kasih. Ini jangan kelihatan. Bapak kita tanya nyambung. Silakan dia di grup kalian untuk kuisnya. Ini akan ada tes sebelum pelajaran dimulai dan ada post testnya nanti. Udah. Bisa, saya masuk. Dia mau masuk nih, 4, 5, duduk mas. Udah ada kursinya. Nah, sini saya dari. Kalau sini, di depan masih ada satu. Di tengah masih ada satu. Tiga, 2, 4. Masuk aja nggak pakai suara ya masuknya ya. Ada 9, saya tunggu ntar aja ya. Yang baru masuk silakan join di grup, udah ada linknya. Udah semua? Udah. Udah ya? Ada nama kalian tuliskan? Kalian saya lihat berapa jumlah orang ini. 25 tambah 22 dari nama yang ya, 45 berarti ya, 45 orang kalian ya. 6
Ada lagi? Ada? Saya mulai ya. Pak, Yuk, apa tuh? ambil kursi dari Pak. Iya, silakan. Apa maju? Masa aku? Oh, betul. Ya, Taruh, taruh. Paham ya? Mulai ya. Mulai. 1, 2, ya. Nah, nggak boleh masuk lagi ya, udah selesai tuh. Pas, 945. 9. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baru pretest, nanti post testnya boleh, boleh cekal. Oh, ini Sadewa ada Sadewa? Ada. Kenapa jual bola? Apain aja Pak? Faisal ada Faisal? Nah, belum kerja. Belum kerja. Kamu semua ada. Ada
Nah, tadi itu saya semua. Absen udah digilir. Konti, absen udah digilir. Oh udah. Jangan dulu. Kalau sudah jangan absen. Ini masih tes ya, bukan tes ya. Jadi kalau kalian belum tahu, wajar. Berarti nggak ada masalah. Ya, kemudian lagi saya kiri ya. 0951. Ya, yang kiri. Siapa ini? Faisal yang mana? Tadi. Ayu mana Ayu? Ini mana ya? Lagi? Dia mana? Selamat ya, ini yang tinggal besar ya. Mau dia apa kalian? Mau dia apa? Mau dia apa? Tidak mau apa? Ya, jadi setelah kalian pelajari ini saya harap yang tadi masih pegang kesalahan dalam menjawab betul berarti dalam jawab ya tahu lah jawabannya apa ya. Ada tadi ada tes dan setelah itu dikerjakan. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pertemuan kelima. Nah, kemarin saya jadinya saya nggak jadi saya bilang terkait asas-asas tapi asas nanti apa diberikan kalau waktu memberikan karena kita UTS tanggal 10 ya 10 Mei Maret udah mulai UTS. Jadi kalau waktunya memungkinkan saya akan menjelaskan terkait culture, kalau tidak saya akan bagikan kepada jamaah. Oke. Nah, pertemuan kelima kita akan bahas terkait dengan masyarakat hukuman. Nah, tujuan mata kuliah yang pertama adalah untuk memahami faktor kenapa sih sampai timbulnya masyarakat hukum adat itu sendiri. Kenapa harus diadakannya suatu perkumpulan yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Lalu yang kedua, untuk memahami terkait karakteristik dari tanah pelayan. Apa tanah pelayan itu sendiri? Apa bedanya dengan tanah-tanah yang tanah pada umumnya? Lalu menganalisis perlindungan masyarakat hukum adat pada hukum positif di Indonesia. Nah, ini yang akan menjadi case kalian ini. Ini tema besarnya.
Pengertian dari masyarakat hukum adat. Jadi kita lihat kalau ada masyarakat, jadi ada sekumpulan dari masyarakat. Di mana? Bukan sekumpulan dari masyarakat. Masyarakat itu adalah sekumpulan dari manusia itu sendiri yang hidup teratur, menetap di daerah tertentu secara turun-temurun. Maaf. Lalu memiliki penguasa, berarti ada pimpinan dari adat itu tadi. Lalu terdapat harta kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud. Berwujud berarti tampak. Kalau tidak berwujud berarti tak tampak. Apa harta kekayaan yang tidak berwujud? Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Gimana? Kenapa nggak ada? Depannya kosong, Mas. Itu Mas. Apa? Harta tidak berwujud itu apa bentuknya? Saham. Apa? Ada lagi? Hah? Ilmu. Tentang hukum adat ada ilmu gaib. Yang diakui apa? Ada tidak berwujud. Misalnya seseorang tersebut membuat suatu karya, agar karyanya tidak dicolong oleh orang lain, dia melakukan apa sih? Paten. Jadi kemungkinan untuk masyarakat hukum adat tersebut memiliki hak paten sangat memungkinkan. Karena kenapa? Karena ciri khas dari masyarakat hukum adat atau di lingkungan sekitarnya itu tentu mempunyai karakteristik masing-masing, sehingga agar tidak dicomot oleh orang lain. Karena kan masyarakat hukum adat yang satu terkadang berdampingan dengan masyarakat hukum adat yang lain. Agar status hukumnya jelas, maka dipatenkanlah suatu hal tersebut. Hanya yang dimaksud dari hak kita itu bisa berbentuk hak paten. Ada wujudnya, ada barangnya, tetapi dalam pemilikan untuk kekuasaan secara hukum maka diakui secara paten. Dari pengertian ini kita bisa menilai adanya beberapa unsur dari pengertian terkait dengan masyarakat hukum adat. Istilah lain dari masyarakat hukum adat itu adalah persekutuan hukum. Yang pertama, adanya kesatuan manusia yang hidup secara teratur. Kalau teratur berarti adanya aturan. Lalu yang kedua, menetap di daerah tertentu atau secara komunal, mempunyai penguasa kepala adat. Gunanya apa? Agar hukum adat yang diberlakukan di masyarakat adat tertentu itu bisa berjalan dengan baik. Juga dia nanti akan menjadi pengadil biasanya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat di lingkungan adatnya masing-masing. Lalu mempunyai kekayaan. Nah, dari pengertian kita bisa mengambil beberapa unsur-unsur dari masyarakat hukum adat itu tadi. Tidak hanya terkait dengan masyarakat hukum adat, kalian juga sebenarnya bisa untuk melihat unsur-unsur dari suatu pengertian itu dari penjelasannya. Kalian bedah satu-satu. Fungsinya apa? Agar lebih mudah dalam mengingat. Karena kalau sudah tahu unsur-unsurnya, kalian sudah pasti tahu terkait dengan pengertiannya. Ada yang bilang? Nih, faktor timbulnya masyarakat hukum adat ada dua. Yang pertama secara genealogis atau secara keturunan. Ada yang tahu patrilineal apa? Secara keturunan, salah satunya adalah patrilineal. Ada yang tahu apa? Ada orang Sumatera Barat di sini, Sumatera Utara di sini, orang Batak. Orang Batak ada? Enggak ada. Ada. Nah, patrilineal apa? Patrilineal apa? Nah, gimana? Kalau di daerah kalian yang paling yang diinginkan oleh orang tua sebagai penerus keturunan itu apa?
Berarti faktor golongan kayak genealogis ini timbulnya masyarakat hukum adat itu dilihat dari faktor keturunan dari garis keturunan laki-laki. Nah, kenapa sih di masyarakat Batak tuh sangat menginginkan anak-anak? Meneruskan nanti kalian akan bahas ini di keturunan adat, kekeluargaan adat setelah UTS. Lalu kalau patrilineal tadi dilihat dari garis keturunan ayah berarti ya. Kalau patrilineal dia dari garis keturunan ibu. Contohnya di nah, kalau parental patrilineal ayah, matrilineal ibu. Kalau parental apa tuh? Ayah dan ibu. Berarti faktor timbulnya masyarakat hukum adat bisa dilihat dari bagaimana masyarakat hukum adat tersebut memiliki ataupun meyakini bahwa garis keturunannya itu berada di pihak mana? Dari pihak ayah kah? Atau dari pihak ibu kah? Atau dari kedua belah pihak? Nanti hal-hal seperti ini akan berdampak kepada permasalahan waris. Nah, yang kedua ada faktor teritorial. Teritorial berarti ada faktor daerah, lingkungan atau wilayah. MHH dengan bentuk tunggal berarti masyarakat hukum adat itu hanya memiliki satu masyarakat hukum adat saja, tidak ada masyarakat hukum adat yang lain. Kalau yang bentuknya bertingkat berarti di masyarakat hukum adat tertentu itu mempunyai pimpinan masyarakat hukum adat yang lain. Jadi ia mengikuti pimpinan dari masyarakat hukum adat itu tadi. Contohnya berada di persekutuan daerah di Minang. Jadi kalau dia lebih tinggi derajatnya, dia mengikuti sistemnya kalau yang di bawah. Kalau sistemnya bertingkat, kalau tunggal tadi tidak ada. Kalau ada apa-apa permasalahan, dia menyelesaikan secara sendiri. Kalau bertingkat harus ada persetujuan dari pimpinan masyarakat hukum adat yang lebih tinggi derajatnya. Jadi ada tingkatan. Kalau berangkai berarti dia apa? Saya belum mulai. Gimana lah yang berpuasanya? Tunggal berarti hanya ada satu masyarakat hukum adat di wilayah tertentu. Kalau bertingkat berarti ada beberapa masyarakat hukum adat yang diakui ada hierarkinya. Kalau berangkai berarti masyarakat hukum adat yang satu hidup secara berdampingan dengan masyarakat hukum adat yang lain dengan teritorialnya masing-masing. Penggunaan hukumnya apa ya? Penggunaan hukum masing-masing karena hanya berdampingan saja. Tidak ada permasalahan hukum terkait dengan hal tersebut. Nah, ini masyarakat hukum adat di Minangkabau. Dan menggunakan ada genealogis. Genealogis dia apa? Dia dari apa? Keturunan. Matrilineal berarti dari keturunan ibu. Nagari dan suku Nagari ini merupakan masyarakat hukum adat yang memimpin dari masyarakat hukum adat yang di bawahnya. Salah satunya adalah suku. Jadi nama masyarakat hukum adat itu masyarakat hukum adat Nagari. Ya, membawahi secara tidak langsung masyarakat hukum adat yang lain. Salah satunya adalah masyarakat hukum adat suku. Mempunyai penguasa jelas. Ia bersifat juga demokratis sehingga apa? Sehingga permasalahannya itu selesai dengan cara musyawarah. Karena di masyarakat hukum adat itu tidak ada pembedaan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik apa ini? Ini apa? Contohnya hukum publik. Pidana
Pindahin aja. ATM. Lagi. Han. Ya, AI. Kalau pabrik ya, kalau privat perdata. Kalau di hukum ada, tidak ada tuh. Tidak ada permasalahan soal itu. Penyelesaiannya sama, kedudukannya juga sama, masih lengkap. Jadi, kalau ada sengketa, kalau ada permasalahan di adat tertentu atau masyarakat tertentu, tidak ada pembedaan antara publik maupun privat, semuanya sama. Adanya kekayaan berarti adanya harta, baik itu berwujud atau tidak berwujud, dan adanya aturan sudah pasti, baik itu hukum adat yang tidak tertulis atau tertulis sebagian kecil karena turun temurun dari raja-raja terdahulu. Penguasa panggilannya disebut Bengkulu Andiko. Ada orang Padang ini kan ada? Ada tulis juga negara Padang. Banyak Siko ya. Ada. Apa sukunya? Tengah. Namanya Tengah. Betul nggak apa yang saya sampaikan? Betul. Kalau ini introduksi nggak ada masalah. Karena saya kembali enggak. Berarti dia ada masyarakat ada di sana. Terdapat rumah-rumah atau jura-jura yang dipimpin oleh nenek secara bergantian. Apa maksudnya? Rumah tua, ya. Rumah adat yang diisi oleh nenek-nenek itu tadi secara bergantian. Berarti turun-turun dari nenek ke ibu ke anak cewek. Hanya disebut sebagai genealogis patrilineal. Kalau tengah tadi, tengah itu mana daerah? Kalau dari Pak Ibu ya jauh. Ini jauh. Ini berapa banyak? Sudah kita sini. Nah di Bali genealogisnya adalah patrilineal, berarti garis keturunannya dilihat dari ya. Untuk masyarakat Kumadan tunggal hanya ada satu masyarakat Kumadan saja di Bali itu, kepala pimpinannya disebut Pendeta Petrian dan ada beberapa pejabat desa. Itu namanya kalau ada polisi adat Bali itu apa namanya? Polisi adat Bali. Kalau ada upacara adat atau ada pernikahan, apa namanya? Nah itu lapor. Pencalang. Di Alfa ada dua. Pencalang. Jadi tugasnya adalah sebagai pejabat desa. Gunanya apa ya? Seperti satpam, pengaturan lintas, jaga kendaraan, dan lain-lain. Nah, termasuk apa yang ada ditanyakan nggak? Nggak ada. Berarti podcast nanti bisa benar, nggak mungkin salah lagi. Nanti sistemnya pre-tes dan post-tes akan dibagi dua. Itu namanya tugas. Tugas kalian ada saya kasih juga boleh kan? Ada kan? Banyak tugas, banyak tambahan nilai. Nah, terkait dengan hak wilayah. Ada yang tahu hak wilayah itu apa? Sengketa hak wilayah. Masa nggak pernah dengar kalian? Nggak pernah dengar kalian? Sengketa tanah wilayah. Nggak tahu kalian? Nanti apa tuh? Hak wilayah apa tuh?
Yang bisa jawab, apa hak wilayah? Jadi, tahu tadi meja apa kan? Kamera tadi tahu nih, tahu di mana? Ya, kamera yang satu lagi tadi. Amin. Aku lihat itu satu menurut Budi Harsono merupakan wewenang dan kewajiban dari suatu masyarakat hukum adat. Tidak adanya suatu wewenang, berarti adanya hak di sana. Adanya kewajiban, berarti adanya hak dan kewajiban bagi masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, berarti berhubungan dengan teritorinya batas mana tuh. Biasanya kalau masyarakat hukum adat mereka tuh sudah tahu tuh batasan-batasannya, ada ukurannya. Ya masyarakat hukum adat ini, kalau apalagi kalau yang berangkai itu kan berarti kan dia berdampingan dengan masyarakat hukum adat yang lain. Kalau dia misalnya ada orang luar ingin mengambil hasil buah pisang lah di masyarakat kepada yang tertentu, maka orang luar tersebut tidak bisa hanya mengambil saja. Beda kalau kita, ya kan, tidak ada permasalahan. Terkadang ada juga yang menjadikan itu masalah. Yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Berarti hak wilayah ini adalah hak atas tanah. Tapi dia bilang merupakan pendukung utama penghidupan. Berarti apa? Tidak hanya tanah. Hasil yang ada di atas tanah atau tumbuhan yang ada di atas tanah itu juga termasuk ke dalam ranah hak wilayah. Kalau hanya tanah saja kosong, tidak jadi adanya pendukung utama untuk penghidupan dan kehidupan masyarakat. Makanya kalau ada yang misalnya sengketa terkait dengan tanah hak wilayah, yang dipermasalahkan adalah tidak hanya itu sudah dikelola oleh dari nenek moyang mereka sampai ke mereka secara turun-temurun, tetapi hak mereka dalam hal memenuhi kehidupan itu juga bisa berkurang. Tidak banyak pohon-pohon yang akhirnya ditebang untuk kepentingan pemerintah ataupun swasta. Kalau kata Imam Sudiyat, hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat di desa-desa, atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Saya tanya ke kalian, kalau tanah hak wilayah itu juga termasuk tanah dan tumbuhan yang berada di atasnya, hewan-hewan itu termasuk juga atau tidak? Ya. Kenapa? Karena dia berada di kawasan atau dia berada di teritorialnya masyarakat hukum adat itu nanti. Jadi sumber penghidupan itu tidak hanya terkait dengan buah-buahan saja. Ya masyarakat hukum adat kan juga mau makan daging lah ya. Di Papua misalnya mereka berburu babi. Karena teritorialnya memang banyak hewan itu. Lalu ikan, tanah atau teritorial atau wilayah dari masyarakat hukum adat tidak hanya tanah, sungai, ada danau, itu juga termasuk ke dalam hak wilayah dari masyarakat adat. Makanya kalau ada hal yang merugikan masyarakat hukum adat, mereka tuh marah karena kenapa? Karena mereka tak tahu lagi, takutnya ke depannya sebagian besar dan sebagian kecil, hingga akhirnya mereka diharuskan untuk berpindah. Sama kayak yang di Pulau Komodo. Karena mereka disuruh difungsikan kan, dari tempat mereka kan. Hanya karena ingin dibuat dari bangunan Komodo Park atau apa ya, taman hewan terbesar di sana. Mereka tuh malas ya. Marahnya mereka sudah rawat itu tanah, mereka sudah sayang sekali dengan wilayah teritorialnya. Hidup mereka di sana, mereka mencari makan di sana, nggak minta oleh pemerintah pun terkait
tetapi hanya untuk kepentingan beberapa pihak hak mereka diambil, walaupun katanya dipindahkan. Kalianlah pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, pasti ada rasa sedih. Jual motor aja, motor saya kalian sama punya, tiba-tiba jual aja karena kepentingan kehidupan. Ada rasa memiliki itu, apalagi tanah wilayah yang udah dilakukan secara turun-menurun, nggak puluhan tahun, ratusan tahun, dijual, dibabat habis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ada juga yang memang diperuntukkan bagi masyarakat Hulu Adat itu tadi. Makanya dalam hal kalau pemerintah mau mengelola tanah hak wilayah, dia harus izin dulu tuh. Harus izin dulu dia. Ke siapa? Kepala adatnya. Tapi itu kan prosedurnya tuh. Ini tuh. Itu kan prosedurnya. Tapi permasalahannya adalah prosedur itu sering dilanggar. Mana yang lebih kuat? Ketentuan masyarakat Hulu Adat atau kalau ada surat keluar dari BPN? Surat keluar dari BPN, mau apa mereka? Legalitasnya kuat. Hukum adat mengeluarkan suatu menyelesaikan suatu perkara pidana misalnya. Kalau dibawa ke ranah litigasi, dia dinilai. Makanya itu yang mereka inginkan, adanya keadilan, bahwa mereka itu sama dengan kita. Kalau sudah selesai di sini, ya sudah selesaikan lah. Kenapa harus dibawa ke ranah litigasi lagi? Panjangnya urusan. Nah, unsur-unsur hak wilayah tadi kan sudah tuh. Unsur-unsur dari masyarakat Hulu Adat. Sekarang terkait dengan unsur-unsur hak wilayah. Hak wilayah merupakan hak penguasaan tanah tertinggi. Hak wilayah ini tidak hanya menyangkut hak secara bersama dari masyarakat Hulu Adat, tetapi juga hak sebagian dari tanah yang telah dikuasai oleh individu. Sudah ke ini ya, ke Mars. Nah, ini bangun. Mungkin tidak ada. Lalu pemegang hak wilayah itu adalah masyarakat hukum adat yang berdasarkan teritorial atau genealogis. Ketiga, objek hak wilayah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat dikuasai. Seperti saya jelaskan tadi di awal. Objeknya tanah, lahan atau daratan. Yang kedua, air, perairan, kali, danau itu sudah termasuk. Pantai, nah pantai. Terkait pagar laut, itu kan pasti ada desa di sana. Ya. Apakah desa tidak tahu kalau ada pagar sepanjang berapa kilo? 30. Kalian tahu 30 itu dari mana ke mana? Agak dekat kok ini. Hah? Saya datang ke sana. Malah adatnya nggak ada. Kemana saya nanti? Gimana saya mau minta izin? Sekretaris adat bisa. Jadi pokoknya kalau kita mau masuk ke rumah orang, paling nggak izin sama yang punya atau wakil yang punya, ya. Lalu masyarakat Hulu Adat itu boleh memanfaatkan manfaat dari wilayah-wilayahnya hanya untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Jadi kalau ada keluarga yang lain mau mengambil urusannya sendiri-sendiri, apalagi sampai untuk diperjualbelikan, itu sudah masuk ke komersil, tidak diperbolehkan terkait dengan penggunaan hak wilayah. Masyarakat hukum adat bertanggung jawab atas segala hal yang terdapat di wilayahnya. Misalnya
Ada sengketa tuh di sana tuh, sengketa tanah. Siapa yang mengharuskan untuk mengurus? Ya mereka-mereka itulah. Karena secara kepemilikan itu kepemilikan secara bersama. Kewajiban untuk mengurus adalah kewajiban secara bersama pula. Apalagi kalau ada persengketaan atau masalah-masalah hukum terkait dengan tanah hak wilayah itu tadi. Hak wilayah bisa dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan selamanya. Kalau masyarakat hukum adatnya masih ada di sana dengan kriteria-kriteria tertentu, maka hal tersebut tidak boleh diberlakukan. Kalau tidak ada pengakuan lagi terhadap masyarakat hukum adatnya, berarti hak untuk dilepaskan, dipindah tangani menjadi boleh. Syaratnya apa? Berarti kalau mau dipindah tangani, mau dilepaskan atau diasingkan selamanya, berarti tidak ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tersebut. Hak wilayah juga meliputi tanah yang sudah digarap atau yang sudah diliputi hak perorangan. Berarti apa? Berarti hak wilayah itu tidak hanya secara tanah secara kebersamaan saja, tetapi juga hak-hak tanah individu atau penggarapan tanah yang dilebar oleh individu itu juga bisa termasuk ke dalam hak wilayah. Jadi misalnya saya nih masyarakat hukum adat A, saya minta izin untuk mengelola hak wilayah, saya tanah hak wilayah sepetak ini untuk mau saya tanam buah atau misalnya apalah gitu untuk kehidupan saya, boleh kan? Boleh, asal ada izin terlebih dahulu. Makanya harus ada organisasi yang jelas kalau untuk memanfaatkan hak wilayah itu tadi. Karena kenapa? Karena itu kan hak milik kita bersama kan? Iya kan? Tetapi kan karena harus ada organisasi, harus adanya kepala adat, itulah mengapa penggarapan atas tanah bersama tersebut tidak dilakukan secara ugal-ugalan. Mengutamakan milik bersama langsung aja lah. Dulu di sebelum itu berapa ya? Cingri. Tahu cerita itu? Tanah itu apalagi kebun sawit itu tidak ada yang memilikinya, yang mengurusinya. Jadi kalau dia mengurus, dia memiliki tanah yang berisi kebun sawit tersebut. Karena kenapa? Karena tidak ada status kepemilikan. Kalau dalam masyarakat hukum adat tidak boleh seperti itu. Mentang-mentang saya yang mengurus itu punya saya tidak. Harus ada izin terlebih dahulu. Walaupun hak tersebut adalah hak tanah secara wilayah secara bersama. Ada tanya kan enggak? Enggak. Ada tidaknya hak wilayah itu tadi. Ada 3 hal yang menyatakan bahwa ada atau tidaknya hak wilayah. Yang pertama, adanya masyarakat hukum adat yang mempunyai sisi tertentu sebagai subjek hak wilayah. Ini berarti harus memiliki ketentuan terkait dengan pembentukan dari masyarakat, pengakuan dari masyarakat. Lalu yang kedua, adanya tanah atau wilayah dengan batasan-batasan tertentu. Berarti teritorialnya harus jelas. Sebagai level sawit atau habitat asli yang merupakan objek dari hak wilayah. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan untuk apa? Untuk memanfaatkan hak dari apa yang dimanfaatkan dari hak wilayah? Cepat sekali kalian itu. Cepat sekali kalian itu. Apa yang bisa dimanfaatkan dari hak wilayah?
hasil dari makhluk hidup yang ada di sana. Lah boleh tumbuhan, hewan, itu tidak dimanfaatkan. Nah, kalau hal seperti itu, misalnya kayak tumbuhan apa? Pisang itu kan tidak mesti harus dengan hal yang rinci dalam hal penanaman. Tumbuh saja dia. Nah, ada tumbuh di sana boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Ikan, ada kali di sana, ada ikan timun, ambillah sama masyarakat wadah itu. Tidak perlu di sini. Tapi kalau di sana itu tanah kosong, tidak ada apa-apa, hanya ilalang saja, memanfaatkan. Jadi dimanfaatkan secara bersama-sama. Itu adalah tumbuhan yang hidup dari tanah wadah serta hewan-hewan yang hidup di atas, mau itu di atas lahan atau di dalam air. Ada jawaban? Nah, ini pengakuan terhadap perkataan kepada. Anda sudah belajar sebenarnya, tapi saya tugaskan. Gimana? Ayo kita masuk. Sebenarnya masyarakat hukum adat itu tidak memiliki undang-undang yang khusus dalam mengatur mereka, tetapi hak-hak mereka dalam hal perumusan konstitusi itu sudah diminta. Karena kenapa? Karena yang melakukan ataupun yang memerdekakan Indonesia tidak hanya orang-orang yang saling kenal saja. Soekarno, Hatta, apa lagi? Amir, apa lagi? Sanuddin dan lain-lain. Fatmawati. Tetapi masyarakat hukum adat itu mempertahankan wilayah mereka sendiri. Dan secara tidak langsung mereka juga berkontribusi terhadap kemerdekaan masyarakat Indonesia. Kalau apa, Pak? Masa nak bekacau gini, nak bedak gini? Siapa yang kamu mau suruh lihat? Ada. Ada cowoknya di sini. Terutama ya di konstitusi itu berada di pasal 18B yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Jadi masih ada masyarakat hukum adat tersebut, masih diakui keberadaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu undang-undang. Nah, kalau masyarakat hukum adat tersebut bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh hukum nasional atau hukum positif yang ada, pembatalan terhadap pengakuan terhadap pengakuan dari masyarakat hukum adat itu bisa dibatalkan dengan alasan mereka menciderai konstitusi negara Indonesia. Nah, karena terpisah-pisah, jadi pengakuan terkait dengan hukum adat maupun hak-hak hukum adat itu juga berada di Undang-Undang 39 1999 tentang HAM. Masuk ada soal ini? Masuk. Nah, jangan sama sekali. Pasal namanya 2, dikatakan bahwa identitas masyarakat hukum adat termasuk hak tanah ulayan itu dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman. Mau zaman seperti apapun, asal masyarakat hukum adatnya masih diakui dan masih merawat hak ulayan mereka, maka itu tetap menjadi hak dari masyarakat hukum adat tersebut. Lalu pasal 9 ayat 2 di Undang-Undang 18 tahun 2004 tentang perkebunan. Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat
adat pemegang hak wilayah dan keluarga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalan. Nah, ini terkait dengan kalau pemerintah mau mengakuisisi tanah masyarakat hukum adat atau hak wilayah hukum adat. Jelas di undang-undang perkebunan harus ada apa? Ada apa? Melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak wilayah. Masalahnya di mana? Masalahnya hanya melakukan musyawarah, nggak sampai ada izin. Nah, ini yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena di undang-undang perkebunan, pemerintah dan ataupun swasta dan atau swasta itu hanya diminta untuk melakukan musyawarah. Saya ingin membangun sawit nih di sini. Berapa hektar? 20. Oke. Kami nggak berizin. Gak apa-apa. Kita udah musyawarah kok. Kan dibutuhkan hanya musyawarah. Dibutuhkan nggak izinnya? Inilah yang mereka inginkan, bahwasanya harus ada ketentuan yang lebih jelas terkait dengan hak-hak dari masyarakat. Ini terkait dengan terhadap masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada jika memenuhi unsur 1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat. Ini ya, PPT ini saya itu tidak dibuat untuk kalian. Kalau saya lupa ngirim ke kalian, WA aja, saya kirim dulu. Ya, ini nggak usah, ada wilayah hukum adat yang jelas teritorialnya. Ini kan pengakuan ini dikatakan bahwa masyarakat hukum adat itu masih ada dengan hal-hal seperti ini. Ada peranata dan penegak hukum, berarti ada peradilan adat di sana. Kalau tidak ada peradilan adat, ada organisasi yang jelas. Jadi permasalahan sengketa di adat itu diselesaikan secara musyawarah oleh kepala adat secara langsung. Ada pengukuhan dengan perda. Nah, jadi masyarakat hukum adat tidak bisa mengikrarkan bahwa kamilah yang mempunyai tanah ini. Tapi tidak ada peraturan daerah yang mengakui bahwa mereka lah yang mempunyai hak atas wilayah tersebut. Ini yang menjadi permasalahan kalau masyarakat hukum adatnya tahu perkembangan zaman. Kalau ini pelosok sana, gimana mereka mau meminta pertanggung atau meminta dari pengakuan dari perda terkait dengan hak atas wilayahnya? Kenapa mereka harus meminta pengakuan dari negara? Apa hubungannya? Kenapa negara harus dijadikan sebagai patokan utama dari masyarakat hukum adat? Kalau itu mereka punya, ini saya yang punya loh. Tapi harus ada pengakuan dulu dari perda nih. Kalau itu memang punya dari masyarakat hukum adat itu. Kenapa harus demikian? Saya beli mobil dulu, misalnya saya diwariskan dari orang tua misalnya, dikasih lebih bahkan punya mobil saya, harus ada pengakuan, saya izin dulu sama negara bahwa ini mobil punya saya. Kenapa saya izin sama negara? Ini kok uang saya. Kenapa harus izin sama negara? Kenapa? Kenapa? Legalitas. Tapi saya sudah ada PKB nya, sudah ada hak-hak segala macam. Apa seperti hak wilayah itu tadi? Pasti mereka sudah ada. Hukum adatnya sendiri yang mengatur batasan-batasan mereka yang punya. Batas mana? Mereka sudah jelas teritorialnya. Mereka sudah jelas penggunaannya sejak kapan sampai kapan. Tapi masih juga diminta untuk adanya pengesahan dari PRD. Sampai bisa mengeluarkan bupati, wali kota, gubernur. Kalau gubernur susah, yang dikecil aja bupati atau wali kota. Tapi tiga ini bagi masyarakat adat susah semua untuk mendapatkan persetujuan pengakuan. Lalu pengakuan tentang hukum adat di Undang-Undang 1 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 67 ayat 1, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada yang berhak, ini berarti hak dari masyarakat hukum adat itu diakui atau
yang diatur di Undang-Undang tentang Kehutanan Pasal 199. Melakukan pemungutan hasil hutan, untuk pemenuhan kehidupan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan ini dia dan keluarganya. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku. Pengelolaan hutan, kalau mengelola tadi harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Kami minta izin dulu kan kepala adat dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Nah, mendapatkan pemberdayaan, siapa yang bisa memberikan pemberdayaan? Pemerintah. Apa lagi? Masyarakat seluruh Indonesia, termasuk masyarakat Kudat atau tidak, berhak untuk diberdayakan oleh pemerintah. Kalian itu berhak untuk rumah setiap kalian itu diatur di undang-undang. Kalian aja nggak pernah nuntut pemerintah. Saya juga pernah. Hak atas air, tanah, udara, air kita beli sekarang. Pemerintah mengelola alibinya. Tapi pada kenyataannya kita beli itu air, walaupun hanya 5.000. Mungkin orang akan protes kalau beli air itu 100.000. Bapak kan protes 5.000 masih oke lah, jadi tidak ada permasalahan terkait hal tersebut. Padahal itu hak kita dan dapat penggunaan secara praktis. Tetapi kan alasan dari pemerintah adalah supaya dia kan kalian kan ngambilnya dari rumah saja, kami kan menyalurkan ke air bagi yang menginginkan pak. Tapi kalau sumur ya hak kalian, nggak ada bayar, membayar listrik aja. Nah, kalian ada berapa orang? Berapa orang? Pas 9 ada tadi. Kelompoknya mau gimana? Sendiri-sendiri. 8 kelompok. Berapa orang? Makanya saya harus selalu dulu kalian laporan. Berarti ada yang 5, ada yang 6. Ada yang 5, ada yang 6. Tugas siapa? Kenapa saya tidak? Saya aja lah pergilah. Biar enak. Nah, 2 mana? Orang kita pas. Kalau pas 40 orang, enak perginya tuh. 5 kelompok, 8 kelompok, 5. Oke? Ada belum absen? Belum. Belum banyak-banyak belum. Iya, tapi ada juga. Kan punya masuk. Ya masuk ada langsung kalian bahas. Kasusnya kecil, kebanyakan cuma mau minta argumentasi kalian. Yang pertama, bagi kelompok nanti argumennya harus berdasarkan dengan latar belakang gitu. Jadi kalian menyampaikan latar belakangnya apa, lalu kalian jelaskan permasalahannya apa. Nah, kalian jawablah permasalahan tersebut dengan landasan hukum yang jelas. Di undang-undang sekian pak, bla bla bla, undang-undang sekian pak, bla bla bla. Nanti ada tim pro dan tim kontra. Yang kelompoknya ganjil itu yang pro, yang kelompoknya genap itu yang kontra. Oke? Kelompok lain tidak maju diharuskan untuk bertanya. Saya aja yang lagi enak. Saya kasih waktu nanti
kalian 20 menit untuk berdiskusi. Karena ini nggak banyak, cuma satu kasus. 20 menit berdiskusi. Kalian lihat dulu perkaranya seperti apa, permasalahannya apa. Kalian buat argumentasi kalian dari latar belakang, masalah, dan nanti baru selesai di jawaban dari masalah itu. Udah. Kalian isi apa dari awal ini? Mati nggak mas? Enggak. Ini udah semua, udah semua absen. Udah. Yang belum selesai mana? Mana lagi? Depan ini aja. Kalian kasih satu aja dulu. Yang mana? Proses semuanya lama nih. Kita proses ulang. Ini kasusnya ini. Urgensi pengesahan dari masyarakat undang-undang tentang tata undang. Saya kasih ini dulu ya alasannya. Dulu tahun 2000-an itu Asosiasi Masyarakat Pilkada Nasional itu sudah mengadvokasi terkait hal ini. Kami meminta pengakuan secara jelas hak-hak kami, kewajiban kami apa saja. Kami tidak mau hukum adat atau kami tidak ada landasan yang khusus. Kami comot-comot dari undang-undang agraria, undang-undang kehutanan, undang-undang HAM. Kami mau adanya keharusan dari pemerintah kalau mau memanfaatkan tanah kami, izin sama kami. Jangan hanya bermusyawarah sama kami. Itu yang mereka perjuangkan. Sehingga dari tahun 2000-an awal itu sudah diadvokasi terus tuh sama Asosiasi Masyarakat Adat Nasional. Nusantara Ulama. Baru tahun 2012 RUU-nya dibahas secara legal di DPR. Baru tahun 2012. RUU 2012, tapi sampai 2025 belum menjadi undang-undang. Pertanyaannya, penting nggak undang RUU tersebut disahkan? Atau tidak terlalu penting Pak RUU tersebut disahkan? Nah itu saja yang kalian diskusikan nanti. Hanya butuh 20 menit untuk diskusi. Kalian kan ada 5 orang, carilah HP ada semua, wifi lancar, ya. Apa yang ngomongnya 1 orang 5 yang 6 gitu. Yang 1 kelompok 5 1 orang 6. Udah mas? Nomor 1 apa kelompok ya? Yang 2 mana yang 2? Yang 2 Ayu Fahri, yang 2 Ayu Fahri, Muhammad Sariwa sama Nova Kamula.
Ingat yang ganjil pro. Ya. Sama DCGT berarti 6. DCGT mana? Ingat kan sudah namanya kan? Noval, kedua Noval, Adelia, Hanif, Jojor, sama Lutfi. 5 dulu. Sama Alexandra Zabira. Nomor 2. Nomor 3, Bindi, Faisal Dio, Arif Kurnia, Abdullah Abu Farah Hido, Salwa, sama Juwinda Liru. Ada kan? Nomor 3. Catat kelompoknya masing-masing. Pilih kelompoknya. Nomor 4, Hajiat, Septa, Patriko ini 3, Fadlur, Sela, sama Maulana. Nomor 4. Nomor 5, Egi, Cynthia, Anissa, Nadifka, Evan, sama Freddy. Nomor 6, Muhammad Abizar, Gifari 2, Rifka Humaira, Faisal Akramaji, Inayat Karen, sama Neza Jenny Abdullah. Untuk berapa tuh? Untuk berapa tadi? 5. 5. Sudah kalian. 6. Regita, Ilham, Regita Merlandi, Ilham, Regita Cahyani 3, Muhammad Abdian 4, Muhammad Yadra, Muhammad Akbar 5. Nah, 7, Suci Wahyuni, Muhammad Razikim, Sofia Putri, Yeni Devi Putri, Arki Sandra, sama Muhammad Fadli Ramadan. 7. Akhir Muhammad Alfian Ramadhani, Anissa Julianti, Nabila Putri. 3, Muhammad Farhan, David Nabila, sama Panji Ramadan. 8. Nah, Muhammad Zaki Nopriansa masuk ke kelompok 6 tadi yang 5 orang. 5 orang lagi kan? Nanti berapa orang tadi? Nah, berarti Zaki Nopriansa masuk ke kelompok 6. Nah, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Yang ganjil tim pro, yang genap tim kontra. Kelompok ganjil pro, kelompok kontra. Akan maju lagi. Lagi je. Rizka nak tahu.
itu. Mbak Rizky. Itu Mbak Rizky. Warna merah kuning hijau. Angkat aja mas, angkat. Kepalanya. Untuk nanti kamu geser, angkat aja. Sekarang 10 mana? Oke. 11.20 kelas 2. Oke. Kelas 20 kelas 2. Gimana kalian? Ini kan nulisnya terserah. Kalau di kertas kalian buat presentasinya bebas. Ya. Yang penting ada nama belakang. Terus rumus sama salahnya apa? Sama jawaban. Jawabannya harus disertai dengan satu undang-undang. Undang-undang yang saya berikan tadi tidak semuanya barusan. Materi kedua itu ada banyak peraturan yang sudah saya sampaikan. Kita bisa dicari. Nah, silakan. Kelas 20. Ganjil pro, genap kontra. Setuju. Biasa dia benci kan.
Bapak mau kasar. Mana mau mana? Hah? Lah, gabung lah. Coba semua. Enggak, selesai lah. Ayo lah. Ini selesai lewat. Oh, dekat dia aja.
Kayak gitu kan.
Faisal, Abu Fala, Salama, Winda, Adian di mana? Nomor berapa berarti? 5. Nomor 3, nomor 4, Adian, Septa, Patrik Kopatan, Nur, Sela, sama Maulana. 6. Yang 5 lagi. Eki. Ini berapa? 5 lagi kan? Ya. Eki, Cynthia, Anuska, Najuka, Evan, Freddy. 6. Abidal, Fadli, Kemana tadi? Kelompok 5 tadi? Ada 6. Ini ya. Enggak ada semua. Nomor 1 kan? Satu, katakan 1. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, yang awal 5 siapa yang awal? Tuh, 6, 7, 8. Mana 8? Ada berapa di sana? Ada berapa orang? 6. 9. Itu buat ini dia Bro. Nah, kan? Tiga menit lagi padahal. Apa yang udah?
maju. Yang pro dulu. Yang maju. Mau saya duduk berarti. Jangan mata. Dari yang maju. Yang pro. Pro dulu. Ayo kada, sudah tunjuk berarti. Bapak Kima mana Bapak Kima? Mana Bapak Kima? Sudah. Maju dulu, apa? Maju dulu. Siapa aja dulu? Kasih aja 5 menit. Ayo, Pak. Ayo, maju. Ayo, Pak. Maju. Perkenalkan moderator satu. Yang lain. Moderator satu. Nanti memperkenalkan ketuanya siapa sama anggotanya. Terus satu lagi yang mempresentasikan. Sisanya yang menjawab pertanyaan. Oke? Nah, jelas. Yang lain perhatikan, apalagi yang tim kontra perhatikan. Kesana kenapa? Nah, mulai. Apa moderator, siapa yang mempresentasikan nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan dari Perkenalkan dulu. kelompok pro. Perkenalkan, nama saya Inai Karbiani Jara. Ketuanya siapa? Ketua kali siapa? Dari Saya Muhammad Azhar Nurafal. Ketua siapa ketua? ketuanya Faisal. Nama Faisal. Silakan. Aklamasi. Ya kan? Kenapa harus adanya undang-undang masyarakat hukum adat? Ayo. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. 5 menit aja. Nah, yang lain diam. Pertama, keharmonisan sosial. Hukum adat itu menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat dengan mengatur hubungan antara individu dan kelompok. Yang kedua, pengakuan hak masyarakat. Hukum adat mengakui hak masyarakat atas tanah, sumber daya alam dan budaya. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Hukum adat memiliki aturan-aturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan tanah. Yang keempat, pengembangan budaya.
jelaskan kenapa alasan kami dari kelompok 5 mengatakan bahwa kami pro undang-undang ini disahkan karena alasannya satu, banyaknya misalnya apa, dua karena apa, tiga karena apa. Ayo, berapa? Menurut saya mengapa hukum adat atau disahkan adalah hal ini disebabkan karena pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat menjadi dasar dari tercapainya keinginan untuk mengantarkan bangsa Indonesia keluar dari peraturan hukum yang sektoral dan tumpang tindih sebagai mana jadinya hak selama ini. Jadi ingin keluar dari peraturan hukum yang sektoral. Ya jangan selesai, kalian kok presentasikan ke yang lain. Udah selesai? Adapun landasan hukum kami pasal 18B ayat 2. Jadi landasan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18B ayat 2 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1. Pasal ini mengatakan bahwa Indonesia terdiri atas daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan daerah yang mana dalam pelaksanaannya bisa mengikuti hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah dan negara tidak bertentangan dengan hukum daerah. Lalu ada pasal yang mendukung yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harkat negara. Iya. Moderatornya siapa? Boleh. Selain dari kalian ada yang mau mengajukan pertanyaan atau tidak? Yang tim kontra bertanya. Kelompok 2 ada yang tanya nggak? Dengar nggak apa kata temannya tadi tuh? Kelompok 2 mana kelompok 2? Ada yang tanya nggak? Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 4. Ya silakan. Nama sebutkan dan kelompoknya ya. Perkenalkan nama saya Berdiri, siapa namanya? Perkenalkan nama saya Emadia Diskaranda, NTN D1A 3414. Adapun fungsi dari RUU masyarakat hukum adat itu sendiri kan untuk mengatur hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri. Bagaimana dengan ketentuan hukum dalam mengatur hak masyarakat adat itu sendiri? Apa solusi yang Anda berikan? Kata dulu, ke sana. Udah tahu pertanyaannya apa? Dan adapun RUU Pertanyaan satu. bagaimana dengan ketentuan hukum dalam mengatur hak masyarakat dan kepada itu sendiri? Apa solusi yang diberikan? Pengaturan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan solusi dari kelompok.
Yang lain? 26 ada? 26 ada 26? 26 ada 26? Ada tanya nggak? Ada 28. Nah, tanya. Nah. Ada nanya, kalau belum. Jadi kalau misalnya ditambahkan lagi dengan RUU baru, misalnya disahkannya RUU itu akan tidak ada tentang di antara yang lama dan yang baru. 28, yang nanya nggak? 28 ada 28? 28. Sudah, silakan jawab lah. Hah? Oh, kemudian ya, silakan. Ya, kedua. Satu lagi, 3 pertanyaan ya. 3 aja. Untuk menjadi masyarakat agar terus mendapatkan pemahamannya. Sanggahan dari saya, apakah RUU ini tidak memiliki risiko politisasi dan penyalahgunaan? Yang mana pasti ada risiko munculnya masyarakat ada maksud yang mengklaim wilayah teknologi di sana dalam eksploitasi hutan dan tambang. Dari pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 6. Silakan kelompok 5. Satu orang jadi satu. Nah, jawablah.
Ayo 5. Siapa jadi? Pat. Bila saya akan menjawab dari kelompok 4. Bagaimana dengan kekuasaan hukum dalam mengatur hak masyarakat hukum adat itu sendiri? Apa solusi yang dapat kami sampaikan? Yaitu kalau dari kelompok kami, solusinya satu, pengakuan dan penegakan hukum adat. 2, pembentukan lembaga hukum adat. 3, pendidikan dan pelatihan. 4, kerjasama dengan masyarakat hukum adat. Dan yang kelima, pengembangan sistem hukum inklusif. Gimana? Siapa namanya? Adia. Gimana Adia? Aja kalau nggak bisa, kalau nggak ini, kalau nggak paham misalnya apa maksudnya ini, apa maksudnya itu, kenapa kayak dia itu. Jelas. Ya, yang kelompok apa lagi? Kelompok 6 sama kelompok 2. Dan tidak terkoordinasi dengan baik dan bertujuan untuk menyatukan berbagai peraturan yang tersebar menjadi satu perangkat hukum yang jelas dan konsisten. Ketiga, bersesuaian dengan perkembangan zaman. Maka masyarakat ada sering kali terabaikan dalam praktik baik itu undang-undang atau peraturan nasional. Yang keempat, menghindari tumpang tindih peraturan. Masyarakat adat diharapkan agar tidak menciptakan tumpang tindih dengan peraturan yang ada, melainkan dapat menyelaraskan dan memperjelas penerapan undang-undang. Jadi secara menyeluruh meskipun tidak ada peraturan sektoral yang di masyarakat, ada dapat dianggap penting untuk menegakkan hukum yang jelas dan komprehensif. Apa namanya? Renita. Bukan Renita. Kelompok ini lagi, kelompok 2. Resikonya sudah pasti ada karena setiap peraturan sudah pasti ada aturan. Saya solusinya itu yang pertama transparansi, kedua keterlibatan bagi stakeholder, yang ketiga komitmen terhadap kepentingan. Benar ya? Nah. Kesimpulan. Argumen terakhir saya. Itu penting apa harus ngapain? Kurang lah. Simpulan boleh orang lain.
itulah tadi penyampaian real teaching dari saya. Ada beberapa video ataupun beberapa menit yang telah terpotong akibat telah habisnya resource baik itu kamera maupun eh, kamera HP dan juga dari baterai dari HP yang telah saya gunakan dalam merekam video real teaching tersebut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.